Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Secara pengertiannya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, itu untuk pengertiannya. Instansi pemungut pajak, di mana instansi pemungut pajak ini bisa dipungut oleh dua instansi, yaitu yang pertama oleh PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan yang kedua yaitu SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi, jika pajak daerah ini dipungut PPKD selaku BUD, maka akan dilaporkan transaksi ini di dalam akuntansi PPKD. Sementara untuk SKPD lain di luar BUD, maka akan dicatat oleh SKPD. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan. Yang pertama yaitu PAD atau pendapatan asli daerah, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau lain-lain PAD yang sah. Kedua, transfer, yaitu ada bagi hasil, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Dan yang ketiga, lain-lain, yaitu ada pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya. Selanjutnya, pendapatan. Di dalam pendapatan ada dua laporan keuangan. Yang pertama yaitu LO atau laporan operasional, dan yang kedua yaitu LRA atau laporan realisasi anggaran. Yang pertama LO diakui pada saat A. timbul atas hak pendapatan, B. pendapatan direalisasi. Sedangkan untuk LRA diakui pada saat A. diterima di rekening kas umum daerah, B. diterima oleh SKPD, C. diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait. Di dalam akuntansi pendapatan di SKPD terdapat 3 pihak. Yang pertama yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan atau PPK SKPD, di mana PPK SKPD ini bertugas untuk 1. mencatat transaksi kejadian pendapatan LO dan LRA ke buku jurnal. 2. PPK SKPD posting jurnal-jurnal transaksi ke buku besar. 3. menyusun laporan keuangan LRA, LO, neraca, dan CALK. Yang kedua yaitu Bendahara Penerimaan SKPD, di mana tugas dari Bendahara Penerimaan SKPD yaitu untuk
1. Membukukan penerimaan ke buku kas penerimaan. 2. Membuat rekap penerimaan harian. 3. Menyetorkan pendapatan BUD. Dan yang ketiga yaitu pengguna anggaran PA atau kuasa pengguna anggaran KPA, di mana tugas dari PA atau KPA ini yaitu untuk 1. Menandatangani surat ketetapan pajak atau retribusi. 2. Menandatangani laporan keuangan yang sudah disusun PPK SKPD. Akuntansi pendapatan di SKPD. Di dalam akuntansi pendapatan di SKPD terdapat jurnal standar. Untuk yang pertama yaitu penerbitan SK. Ketika penerbitan SK di mana untuk jurnalnya piutang pada pendapatan LO. Kenapa menjadi piutang? Karena di sini belum ada penerimaan uang, yang hanya menerbitkan SK saja, maka transaksinya diakui secara LO. Yang kedua yaitu penerimaan pembayaran. Terdapat 2 jurnal yaitu LO dan LRA. Untuk jurnal LO ini merupakan jurnal yang di nomor 1. Ketika tadi baru diterbitkan SK, kemudian dilakukan pembayaran, maka utangnya berkurang dan berada di sisi kredit. Sedangkan untuk LRA yaitu estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Ketika SKPD sudah menerima uang kemudian disetorkan ke Kasda, maka jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Di sini tidak ada jurnal LRA karena ini merupakan transaksi internal antara SKPD dan PPKD. Maka untuk debitnya yaitu RKPPKD selaku penghubung. Nomor 4, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Nah, untuk yang nomor 4 ini hampir sama dengan yang nomor 2 yaitu penerimaan pembayaran yang menerima SKPD. Sedangkan untuk yang nomor 4, wajib pajak membayarkan langsung ke kas umum daerah, tidak melalui SKPD. Dan yang membedakannya itu yang di atas, yaitu untuk nomor 2, kas di bendahara penerimaan yaitu berada di debit. Dan untuk yang keempat yaitu RKPPKD yang berada di debit. Selanjutnya prosedur pencatatan pajak. Nah, prosedur pencatatan pajak ini diakui ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau disebut office assessment. Untuk contohnya, pada tanggal 21 Maret 2019, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2019 sebesar Rp4.000.000. Nah, ini untuk contoh jurnalnya. Di sini baru penerbitan SK, jadi jurnalnya piutang PBB pada pendapatan PBB LO. Di sini belum ada pendapatan LRA karena belum ada penerimaan uang.
Selanjutnya, pencatatan saat diterima pembayaran. Ketika diterima pembayaran ini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Untuk jurnal LO, karena di sini menerima pendapatan, maka jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada piutang PBB. Sedangkan untuk LRA, ketika terjadi pendapatan, maka jurnalnya estimasi perubahan sal pada pendapatan PBB LRA. Selanjutnya, pencatatan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Jadi, ketika pendapatan sudah diterima SKPD, kemudian SKPD menyetorkan ke kas daerah, di sini jurnalnya hanya ada satu, yaitu ketika diterima BUD, maka yang didebit RKPPKD, dan yang dikredit yaitu kas di bendahara penerimaan. Selanjutnya, pencatatan jika langsung menyetor ke kas daerah. Jika wajib pajak langsung menyetorkan uangnya ke kas daerah tidak melalui SKPD, maka di sini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Untuk LO, yaitu RKPPKD, merupakan rekeningnya BUD, kemudian piutangnya dikurangi. Sedangkan untuk LRA, ini jurnalnya sama, pokoknya setiap ada pendapatan, jurnalnya estimasi perubahan sal pada pendapatan PBB LRA. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai pendapatan satuan kerja perangkat daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.